Jadi kemudian apa yang diungkapkan Bapak Gereja Santo Gregorius dari Nazianze ini dapat kita katakan seperti ini. Kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Kalau bernafas saja tidak pernah lupa, maka seharusnya kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Betapa kita dipanggil terus-menerus mengingat Allah lebih dari nafas kita. Ini dasarnya mengapa kita harus hidup di hadirat Allah. Dan hidup di hadirat Allah ini terus-menerus karena apa? Karena ya tadi kita punya waktu doa, persahabatan yang khusus dengan Tuhan, mengalir dari hidup doa, waktu yang khusus ini, kita terus-menerus dalam keseharian menghayati untuk terus-menerus mengingat Tuhan. Ini sebenarnya secara sederhana apa yang disebut hidup di hadirat Allah. Ya, ini tapi konyolnya di lapangan ya. Semoga ekses ini semakin tidak ada ya. Kadang-kadang ada orang yang sedikit-sedikit mikirnya setan. Jadi ingatnya setan saja terus ya. Atau kemudian bahkan di kalangan denominasi Kristen ya, kadang-kadang terlalu berlebihan. Jangan ini, jangan itu karena setan. Ada setan di sana, ada setan di situ. Kadang-kadang mikirin setan terus saya. Setan senang loh dipikirin terus. Diingat terus, setan itu senang. Karena apa? Dia boleh jadi selebritis. Padahal seharusnya yang harusnya menjadi selebritis hanya satu, Yesus, Tuhan Yesus. Kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Artinya terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam lubuk terdalam jiwa kita. Sekarang kita lihat dari pengalaman gereja, pengalaman orang kudusnya, yaitu pengalaman Santa Teresa Avila yang dituliskan pada awal penulisan Puri Batin. Jadi Santa Teresa Avila mendapat perintah dari pimpinannya, jadi waktu itu sebagai superior jenderal Pater Gracian, memberikan perintah supaya Santa Teresa Avila menuliskan buku, yaitu mengenai kehidupan doa. Tetapi kemudian menerima perintah ini terus terang secara manusiawi. Ya, Santa Teresa Avila mengungkapkan secara manusiawi ada keseganan yang besar. Karena apa? Beliau Santa Teresa Avila telah menuliskan buku tentang kehidupan doa, yaitu dalam buku Riwayat Hidup, ya, Life, ya. Jadi dalam buku autobiografi Santa Teresa Avila ini. Jadi bercerita tentang riwayat hidup, sangat menarik. Tetapi kemudian artinya apa? Isinya yaitu sebenarnya juga ada pengajaran tentang doa di sana-sini, ya, dari buku yang cukup tebal ini. Nah, tetapi kemudian memang buku ini, ya, jadi buku Life atau riwayat hidup ini pada waktu itu masih ada dalam penyidikan yang cukup lama dari badan gereja yang waktu itu disebut Badan Inkuisisi, ya, Inkuisisi. Cukup lama artinya kemudian diteliti, diselidiki oleh Badan Inkuisisi dalam gereja pada zaman itu. Yang karena memang banyak sekali juga artinya kehidupan yang dalam, kontemplatif, pengalaman-pengalaman rohani, tetapi juga banyak juga ada ekses-ekses, ya, kelemahan-kelemahan, penyimpangan, sehingga kemudian gereja sangat hati-hati dan membentuk Badan Inkuisisi ini untuk menangani perkara-perkara itu. Nah, termasuk apa yang ditulis Santa Teresa Avila ini sedang benar-benar dalam penyidikan yang cukup lama dari Badan Inkuisisi gereja itu. Nah, tetapi kemudian di tengah keseganan itu, sebagai seorang religius, setiap religius kan mengungkapkan, mengikrarkan kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Ketaatan kepada pimpinan itu juga merupakan satu persembahan ketaatan kepada Allah.
Jadi di tengah keseganan tapi juga di tengah sakit kepala yang beliau alami dan cukup sangat-sangat mengganggu. Tetapi kemudian juga ya ketika dia mengungkapkan semua itu pada bapak pengakuannya kemudian juga memberikan perintah dan mempertegas perintah itu supaya Santa Teresa Avila mengungkapkan kembali, menuliskan kembali, yaitu tentang buku doa. Tetapi dalam hal ini kemudian ya satu hal yang diungkapkan Santa Teresa Avila, ya beliau artinya apa? Memilih untuk taat kepada pimpinan, taat kepada bapak pengakuan sebagai persembahan ketaatan kepada Allah. Dan dalam semangat ketaatan ini, walau di tengah keseganan, di tengah sakit yang beliau alami ini, beliau pasrah pada Tuhan. Tidak tahu bagaimana harus mulai, dari mana mau menulis apa. Tidak ada pikiran sama sekali tentang itu ya. Tetapi sampai satu ketika di tengah itu, yaitu pada pesta Tritunggal Maha Kudus, pengalaman mistik ini mengawali penulisan buku Puri Batin atau Interior Castel ini, yaitu bagaimana Tuhan menunjukkan suatu vision tentang keindahan suatu jiwa, suatu vision tentang istana kristal yang sangat indah, penuh dengan permata dan berlian, yang sungguh-sungguh istana ini tidak pernah dijumpai selama di dunia ini. Latar belakang Santa Teresa Avila ini, beliau ini berasal dari keluarga bangsawan. Jadi soal urusan tinggal di istana, keluar masuk di berbagai istana di Spanyol, ini adalah hal yang biasa dalam kehidupan beliau. Jadi kalau beliau menggambarkan belum pernah ada istana yang seindah ini, yang beliau lihat dalam penglihatan itu, dalam vision itu, artinya itu suatu hal yang benar-benar keluar dari hatinya, karena beliau latar belakang hidup sebagai bangsawan ya, sebelum menjadi seorang suster Karmelites. Istana kristal yang sangat indah, dan kemudian pada pusatnya ya, jadi istana itu banyak ruangan, seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, dikutip juga di buku Puri Batin ini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi istana itu ada banyak ruangan, ya, jadi mulai bagian luar sampai kemudian ruangan-ruangan yang kemudian sampai kemudian ada 7 ruangan di situ ya. Dan pada pusatnya itu ruangan yang paling cemerlang, paling bercahaya, bersinar luar biasa begitu ya. Atau istilah sekarang paling glow begitu ya. Disitulah pada pusat istana itu Allah Tritunggal hadir. Allah Tritunggal bersinar, memancarkan sinarnya ya dari pusat istana itu untuk menyebar ke ruangan-ruangan. Dan memang pada bagian luar itu yang memang paling gelap ya, yaitu ketika jiwa belum masuk dalam istana batin atau puri batin ini. Ya, tapi ini menggambarkan apa? Betapa indahnya, betapa luhurnya jiwa dalam keadaan berahmat karena sakramen baptis yang kita terima, dan juga jiwa-jiwa yang tidak jatuh dalam dosa berat. Betapa luhurnya dan suatu gambaran, suatu vision yang diterima Santa Teresa Avila mengawali penulisan Puri Batin ini, yaitu tentang vision suatu jiwa dalam keadaan berahmat. Gambarannya seperti istana kristal, istana permata, istana berlian yang sangat indah, yang menjadikan jiwa itu indah karena pada pusatnya disitulah bersemayam, pada pusat jiwa bersemayam Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi berharga sekali jiwa-jiwa yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, yang telah menerima sakramen pembaptisan, yang dijadikan anak-anak Allah, dijadikan kenisa atau bait Allah, bait Roh Kudus